Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semua, para mahasiswa dan mahasiswi Stai Raha Amuntai, khususnya mahasiswa lokal A dan lokal B pada mata kuliah Ulumul Quran. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan hukum terkait dengan muhkam dan mutasyabih ya. Secara lebih spesifik, tema muhkam dan mutasyabih dijabarkan dalam beberapa judul. Yang pertama, makna muhkamat dan mutasyabihat. Ini akan disampaikan oleh saudara kita Muhammad Zain dari lokal A dan Dia Aryani dari lokal B. Kemudian sikap ulama terhadap ayat-ayat mutasyabihat akan disampaikan oleh Muhammad Ashraf Nabawi dari lokal A bersama dengan Dewi Fatimah dari lokal B. Kemudian materi terkait hikmah adanya ayat-ayat mutasyabihat akan disampaikan oleh Mahlufi dari lokal A bersama dengan Dewi Sinta dari lokal B. Ya. Mari kita dengarkan, kita simak dan kita pahami bersama-sama presentasi dari kawan-kawan lokal A dan lokal B terkait muhkam dan mutasyabih ini. Jangan lupa ya, persiapkan komentar Anda. Cantumkan komentar pada kolom komentar di bawah. Apalagi kalau mau like, subscribe ya. Selamat menyaksikan presentasi dari kawan-kawan terkait muhkam dan mutasyabih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zain dari lokal A, jurusan PAI, semester 2. NIM saya 20.04.06910. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu isi dari makalah saya yang saya tulis, yang saya buat kemarin dan saya prestasikan. Nah, judul makalah saya adalah makna muhkamat dan mutasyabihat. Baiklah, untuk makalahnya akan saya prestasikan terlebih dahulu. Yang pertama, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan petunjuk kepada kita semua untuk mengenal kebenaran dan mengikutinya agar terhindar dari cela dan siksa di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam selalu kita curahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat beserta pengikut beliau hingga akhir zaman. Dalam kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Pembimbing mata kuliah Ulumul Quran yang memberikan bimbingan dalam pembuatan makalah saya ini dengan judul Makna Muhkamat dan Mutasyabihat sehingga dapat terselesaikan tepat waktu. Saya menyadari dalam susunan makalah ini masih banyak kekurangan dan perlu penyempurnaan. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran dosen dan teman-teman semua guna penyempurnaan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi yang saya sebagai penyusun dan umumnya pembaca. Amin. Baiklah, selanjutnya kita menuju ke pembahasan. A. Perbedaan ayat muhkamat dan mutasyabihat. Dalam mengkategorikan ayat muhkamat dan mutasyabihat, ditemukan perbedaan yang cukup banyak di kalangan ulama. Perbedaan ini tak lepas dari perbedaan dalam mendefinisikan ayat muhkamat dan mutasyabihat. Di antara perbedaan-perbedaan itu antara lain yaitu: 1. Ayat muhkamat adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui baik melalui takwil atau tidak. Sedangkan mutasyabihat adalah ayat yang maksudnya hanya diketahui oleh Allah.
Nah, contohnya ini seperti tentang terjadinya hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan potong-potongan huruf pada awal surat, yaitu dalam kurung fawatil suwar. Yang kedua, ayat mutasyabihat hanya menyangkut huruf-huruf pembuka surat, yaitu fawatih al-suwar saja, selebihnya merupakan ayat muhkamat. Selanjutnya, yang ketiga, ayat muhkamat adalah ayat yang dapat dipahami tanpa memerlukan adanya takwil. Nah, sedangkan ayat mutasyabihat sebaliknya membutuhkan takwil agar dapat diketahui maksudnya. Oke, selanjutnya yaitu yang keempat, ayat muhkamat adalah ayat yang tidak memunculkan sisi arti yang lain, sedangkan mutasyabihat mempunyai kemungkinan sisi arti yang banyak. Lanjut yang kelima, ayat muhkamat adalah ayat yang dapat dipahami oleh akal. Nah, contohnya seperti bilangan rakaat sholat dan kekhusyuan bulan Ramadan. Untuk pelaksanaannya puasa wajib, sedangkan ayat mutasyabihat sebaliknya. Terus yang keenam, ayat muhkamat adalah ayat yang pemaknaannya berdiri sendiri, sedangkan ayat mutasyabihat bergantung pada ayat lain. Yang ketujuh, ayat muhkamat adalah ayat yang disebutkan tanpa berulang-ulang. Nah, sedangkan ayat mutasyabihat sebaliknya. 8. Ayat muhkamat adalah ayat yang berbicara tentang kewajiban, ancaman, dan janji. Ayat mutasyabihat berbicara mengenai kisah-kisah dan perumpamaan. Lanjut yang terakhir ke-9, ayat muhkamat adalah ayat yang nakis, yang harus diimami dan diamalkan, sedangkan ayat mutasyabihat adalah ayat yang mansuk, yang harus diimani saja, tidak diamalkan, yaitu dari Malmah bin Alawi al-Maliki. Nah, lanjut yaitu tentang ayat muhkamat sebagai induk Al-Quran. Nah, saya bacakan. Meskipun ayat mutasyabihat bersifat multi-interpretatif, tetapi tidak berarti bahwa segala interpretasi terhadap ayat tersebut dapat dibenarkan, karena pemahaman ayat mutasyabihat harus disinkronkan dan pemahaman ayat muhkamat. Al-Syarqashi menjelaskan bahwa ayat muhkamat disebut sebagai Al-Kitab, yaitu induk Al-Quran, karena ayat tersebut menjadi rujukan dalam memahami ayat Al-Quran yang lain. Menurutnya, kedudukan ayat muhkamat seperti kedudukan ibu bagi anaknya. Abu Muhammad Asy-Syaqi Ibn Al-Hishar sebagaimana dikutip oleh Asy-Syuyuti menjelaskan bahwa penamaan ayat-ayat muhkamat dengan atau induk dari Al-Quran dikarenakan kepadanya lah ayat-ayat mutasyabihat harus dikembalikan. Jadi ayat muhkamat harus dijadikan pedoman dalam memahami maksud Allah Ta'ala. Asy-Syuyuti Yattabi Una matasyaba minhu menegaskan bahwa mereka yang membawa ayat-ayat muhkamat pada ayat yang mutasyabihat dan sebaliknya, sehingga menyebabkan pemikiran mereka rancu dan Allah menyesatkan mereka. Hadis dari Ibnu Abi Hatim. Terus yang C, mutasyabihat. Baiklah, saya akan bicara antara lain diantaranya hikmah yang dapat kita ambil dalam memahami adanya ayat muhkamat dan mutasyabihat dalam Al-Quran adalah: 1. Adanya ayat mutasyabihat menjadi batu ujian keimanan seseorang. Sejauh manakah ia dapat mengimani atau mengikuti hawa nafsu mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Aryani, saya dari lokal B. Nomor absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu makalah yang berjudul Makna Muhkamat dan Mutasyabihat. Bab 1. Latar belakang. Allah Subhanahu wa taala memberi tugas kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kaidah dan ajaran agama yang telah disampaikan kepada manusia secara terperinci, baik kepada bangsa Arab maupun bangsa-bangsa lain di dunia. Karena itulah semua hidup beliau menegaskan bahwa ia tidak meninggalkan Al-Quran dan Sunnah agar umat manusia tidak tersesat dalam kehidupannya sepeninggalnya
Tugas mulia untuk menegakkan dan mengembangkan ajaran tersebut dibebankan kepada ulama sebagai pewarisnya. Di samping sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran juga sebagai salah satu bukti mukjizat Nabi Muhammad SAW untuk mereka, khususnya yang sangat menentang sekali kerasulannya dan menentang dakwahnya. Banyak sekali keistimewaan Al-Quran, di samping bahasa yang digunakan bertutur indah, dan jika kita lebih dalam memaknainya, akan ada banyak kehebatan di dalamnya, meskipun dengan ketingkatan pemahaman yang berbeda. B. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian muhkamat dan mutasabihat? 2. Apa saja karakteristik al-muhkam dan al-mutasabihat? 3. Apa sebab-sebab turunnya ayat muhkamat dan mutasabihat? 4. Apa saja macam-macam ayat muhkamat dan mutasabihat? C. Tujuan makalah. 1. Mengetahui pengertian muhkamat dan mutasabihat. 2. Mengetahui karakteristik al-muhkamat dan al-mutasabihat. 3. Mengetahui sebab-sebab turunnya ayat muhkamat dan mutasabihat. 4. Mengetahui macam-macam ayat muhkamat dan mutasabihat. Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian muhkamat dan mutasabihat. Muhkam berasal dari kata ihkam, yang berarti kekukuhan, kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Sedangkan secara terminologi, muhkam berarti ayat-ayat yang menjelaskan maknanya dan tidak memerlukan keterangan dari ayat-ayat lain. Mutasabihat berasal dari kata tasyabuh, yang secara bahasa berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaan antara dua hal. Sedangkan secara terminologi, mutasabihat berarti ayat-ayat yang belum jelas maksudnya dan mempunyai banyak kemungkinan takwilnya. Maknanya yang tersembunyi dan memerlukan keterangan tertentu, atau hanya Allah yang mengetahuinya. Menurut Ibnu Abbas, muhkam adalah ayat yang penakwilannya hanya mengandung satu makna. Sedangkan mutasabihat adalah ayat yang mengandung pengertian bermacam-macam. Menurut Imam Suyuti, muhkam adalah suatu yang jelas artinya, sedangkan mutasabih adalah sebaliknya. Sedangkan menurut Mana Al-Katan, muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung tanpa memerlukan keterangan lain. Sedangkan mutasabih tidak seperti itu. Ia memerlukan penjelasan dengan menunjuk kepada ayat lain. Dengan demikian, muhkamat adalah ayat yang terang makna serta lafaznya dan cepat dipahami. Sedangkan mutasabihat ialah ayat-ayat yang bersifat global yang memerlukan takwil dan yang sukar dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait sikap ulama terhadap ayat mutasabihat. Datangi sana. Sebelum kita masuk pada pembahasan, ada kalanya kita lebih dahulu mengetahui apa itu ayat mutasyabih. Mutasyabih adalah ayat yang maknanya tidak jelas. Hanya orang-orang yang kuat keilmuannya yang memahaminya dengan pemahaman yang benar. Banyak ulama yang berbeda pendapat tentang masalah ayat mutasyabih. Apakah makna ayatnya bisa diketahui oleh manusia atau tidak? Sebagian dari mereka mengatakan bahwa ayat
mutasyabih tidak dapat diketahui oleh manusia dan hanya Allah yang mengetahuinya. Pendapat ini berasal dari kebanyakan sahabat, para tabi'in, dan diikuti oleh golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah mutasabih dipakai dalam Al-Quran untuk menunjuk ayat-ayat yang bermakna tidak jelas dan dibutuhkan penakwilan atau perincian untuk memahami maknanya. Itu dapat kita simpulkan bahwa mutasyabihat adalah ayat yang dapat dipahami maknanya setelah dilakukan upaya takwil. Hal ini disebabkan karena lafalnya dari segi bahasa mengandung banyak arti untuk menentukan arti yang sesuai dengan ayat muhkamat lainnya. Perlu kita ketahui bahwa ayat mutasyabihat pada dasarnya membutuhkan penjelasan dikarenakan kesamaran arti yang terkandung di dalamnya. Karena itulah upaya mentakwil ayat mutasyabihat kepada arti yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab, di mana ia sebagai bahasa Al-Quran dan kesesuaiannya dengan ayat muhkamat diperlukan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun judul makalah yang saya akan presentasikan hari ini adalah hikmah adanya ayat mutasabihat. Nama Mahlupi, Lokal A, Pendidikan Agama Islam semester 2. Dosen pengempu Bapak Sahrani SPD MM. Dapat kita lihat sama-sama adapun kata pengantar yang saya buat dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salawat serta salam kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Dan nilai-nilai pendidikan adanya ayat-ayat mutasyabihat, ada pepatah yang mengatakan qudil hikmati min ayyi bi'ain kharajat, ambillah hikmah dari manapun keluar. Begitupun dalam masalah mutasyabihat ini, karena ayat-ayat mutasyabihat dan muhkamat adalah dua hal yang saling melengkapi dalam Al-Quran. Al-muhkamat sebagai ayat yang tersurat dan merupakan bukti bahwa Al-Quran berfungsi sebagai bayan dan petunjuk, sedangkan mutasyabihat adalah ayat yang tersirat merupakan bukti bahwa Al-Quran berfungsi sebagai mukjizat dan kitab sastra terbesar sepanjang sejarah manusia yang tidak akan habis-habisnya untuk dikaji dan diteliti. Lanjut, dapat dibaca sama-sama. Kalau hikmah ini kita kaitkan dengan dunia pendidikan, setidaknya Allah telah mengajarkan ajaran muhkam dan musabih tasabih kepada manusia agar kita mengakui adanya perbedaan karakter pada setiap individu, sehingga harus saling menghargai, sebab tidak dipungkiri bahwa setiap dari kita pasti memiliki perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Di antara hikmah ayat-ayat mutasyabihat: A. Memperlihatkan kelemahan akal manusia. B. Melalui pengalaman indrawi yang biasa disaksikan. C. Agar dapat mengerti terjemahannya, memperlihatkan keistimewaan atau kemudian Al-Quran, mendorong kegiatan mempelajari disiplin ilmu pengetahuan yang bermacam-macam sebagai rahmat kepada manusia agar selalu berpikir, sebagai cobaan dari Allah, sebagai sesuai dengan perkataan Fakhrul Razi kepada manusia adalah bahasa yang universal mengandung berbagai kemungkinan yang untuk ditakwilkan, untuk menjadi bukti kelemahan manusia atas kebesaran Allah dan ketinggian ayat-ayatnya, untuk memberikan kebebasan kepada manusia untuk berbeda dalam penafsiran dalam rangka menjadikan mereka lebih terbuka dan toleran. Lanjut, adanya ayat-ayat mutasyabihat menjadi batu ujian keimanan seseorang. Akal sebagai anggota badan yang paling mulia, ayat mutasyabihat bisa menjadi sugesti bagi setiap insan muslim
untuk mempelajari dan menggali isi kandungan Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan teliti. Masuk bab 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sanani SPDI MN selaku dosen pembimbing mata kuliah Ulumul Quran. Perkenalkan, nama saya Dewi Sinta, lokal B Jurusan Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu mutasyabihat. Mutasyabihat secara bahasa berasal dari kata syabaha, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. Syubaha ialah keadaan di mana satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan di antara keduanya secara konkret atau abstrak. Selain pengertian berdasarkan bahasa etimologi, adapun secara terminologi atau istilah, muhkamat dan mutasyabihat seperti yang diungkapkan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Kelompok Ahlus Sunnah berpendapat bahwa ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang baik melalui takwil, metafora ataupun tidak. Maksudnya dapat diketahui dengan gamblang. Sementara itu, ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah, seperti saat kedatangan hari kiamat, keluarnya Dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah. Ayat-ayat muhkamat adalah ayat yang maknanya jelas, sedangkan ayat-ayat mutasyabihat sebaliknya. Lanjut, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia yang lemah yang tidak mampu mengetahui segala sesuatu. Nah, maksud dari ini, penjelasan ini, maksudnya mungkin manusia yang lemah yang tidak mampu mengetahui segala sesuatu. Jadi manusia yang sedang dalam masa proses pendidikan atau seperti kita sebagai mahasiswa. Keberadaan ayat ini juga merupakan cobaan dan ujian bagi manusia. Apakah mereka percaya atau tidak tentang hal-hal gaib berdasarkan berita yang disampaikan oleh orang benar. Maksud di sini orang benar adalah mualim, ulama, dan lain sebagainya. Sebagai bukti atas kelemahan dan kebodohan manusia. Bagaimanapun, besar kesiapan dan banyak ilmunya. Namun Tuhan sendirilah yang mengetahui segalanya. Adanya ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran merupakan sebuah bukti atau kemujizatan, mempermudah orang menghafal dan memeliharanya. Hikmah dan nilai-nilai pendidikan adanya ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Ada pepatah yang mengatakan, khuldi hikmata min ayyi ain kharajat. Ambillah hikmah dari manapun keluar. Begitupun dalam masalah muhkamat dan mutasyabihat ini, karena ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat adalah dua hal yang saling melengkapi dalam Al-Quran. Muhkamat sebagai ayat yang tersurat merupakan bukti bahwa Al-Quran berfungsi sebagai bayan atau penjelas dan hudan atau petunjuk. Sedangkan mutasyabihat sebagai ayat yang tersirat merupakan bukti bahwa Al-Quran besar sepanjang sejarah manusia yang tidak akan habis-habisnya untuk dikaji dan diteliti. Dari sini dapat disimpulkan setidaknya ada 3 hikmah yang dapat diambil dari pencalonan muhkamat dan mutasyabihat tersebut. Hikmah-hikmah itu adalah: pertama, andai kata seluruh ayat Al-Quran terdiri dari ayat-ayat muhkamat, niscaya akan sengahlah ujian keimanan dan amal lantaran pengertian ayat yang jelas. Kedua, seandainya seluruh ayat Al-Quran mutasyabihat, niscaya akan lenyaplah kedudukannya sebagai penjelas dan petunjuk bagi manusia. Orang yang benar keimanannya yakni bahwa Al-Quran seluruhnya dari sisi Allah, sedangkan yang datang dari sisi Allah pasti hak dan tidak mungkin bercampur dengan kebatilan. Seperti dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'tihim
batilu min bain yadaihi wala min halafihi لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Tidak akan datang kepadanya atau Al-Quran kebatilan baik dari depan maupun dari belakang, yang diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran surah Fussilat ayat 41. Lanjut, dengan begitu ada sebagian yang menyerahkan diri kepada Allah dan sebagian yang melakukan pentakwil. Juga manusia intelek dan manusia spiritual. Selain itu, dengan dikelompokkannya ayat-ayat Al-Quran ke dalam kategori muhkamat dan mutasyabihat ini, manusia dapat belajar bagaimana Allah telah menjadikan Al-Quran sedemikian rupa untuk dipelajari dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Melalui ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat, umat Islam dituntut untuk lebih kritis dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Dan ini terbukti dengan banyaknya ulama yang telah membahas tentang muhkamat dan mutasyabihat, baik dari segi definisi yang berbeda-beda, keberadaan ayat-ayat dalam Al-Quran serta kriteria dalam pembagiannya, hingga kontroversi seputar boleh dan tidaknya melakukan pentakwilan terhadap ayat-ayat yang mutasyabihat. Demikian mereka berargumen untuk membenarkan pendapat mereka masing-masing. Masing-masing dari mereka tentunya sama mempunyai dalil yang kuat. Maka sebagai umat Islam, kita hendaklah menghargai setiap pendapat yang ada, meskipun kita pada akhirnya dituntut untuk memilih salah satu yang paling kuat dan relevan untuk saat ini. Meski dalam hal ini, penulis cenderung memilih pendapat yang menyetujui bahwa ayat-ayat mutasyabihat dalam ditakwilkan, bukan berarti penulis mengabaikan kalangan yang menolak. Itulah hikmah terbesar dari dijadikannya Al-Quran dalam bentuk muhkamat dan mutasyabihat. Demikianlah cuplikan dari presentasi kawan-kawan dari lokal A dan lokal B terkait ayat muhkam dan mutasyabih. Mari kita diskusikan dan jangan lupa cantumkan pertanyaan, cantumkan komentar Anda pada kolom di bawah. Terima kasih, kita mulai diskusinya lewat kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.